Halo semuanya, hari ini aku akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan anggota-anggota kelompokku ya. Yang pertama, Elis Kofiatil Iza dengan NIM 191110007. Yang kedua, Eva Tia Eunike dengan NIM 191110008. Yang ketiga, Evi Tia Eunike dengan NIM 191110009. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materinya ya. Yang pertama ada pengertian. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Fungsi pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan, kedua koordinasi, ketiga komunikasi informasi, keempat pengambilan keputusan, kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi, keenam pengendalian, ketujuh penilaian kerja. Tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Yang kedua, pengendalian operasional. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satuan moneter. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Berikut bagan proses pengendalian manajemen sektor publik, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perumusan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, operasional. Yang kelima, evaluasi kerja. Saluran komunikasi informal. Yang pertama, 1. Komunikasi langsung. Yang kedua, pertemuan informal. Yang ketiga, diskusi. Manfaat perencanaan strategi bagi perencanaan strategik bagi organisasi. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short-term action.
Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas dan yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Thanks for watching.